Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu analisis statistik inferensi, yang dalam hal ini adalah korelasi, ya. Korelasi, kita lihat di sini korelasi. Jika para sahabat ingin menganalisis, ingin meneliti tentang adakah hubungan atau korelasi antara X dengan Y, kemarin sudah disampaikan bahwa X itu adalah variabel yang mempengaruhi, kemudian Y adalah variabel yang dipengaruhi, ya, yang dipengaruhi. Ya, nanti kita akan bahas. Ada paling tidak, maka gunakan analisisnya menggunakan korelasi bivariat. Di sini ada 10 korelasi yang akan kita bahas, nomor 1 sampai nomor 5, ya. Yang pertama korelasi product moment, yang disebut dengan, kalau bukunya Pak Anas itu TK, ya. Ya, TK, teknik korelasi product moment, disebut dengan product moment correlation. Kemudian tata jenjang, rank difference correlation. Kemudian yang ketiga peak coefficient, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teknik korelasi product moment menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel. Nanti Anda bisa lihat salah satu buku yang mereferensikan tentang pembahasan ini, Anas Sudiono, halaman 167 sampai 199. Yang pertama, kapan digunakan teknik korelasi product moment jika kita ingin mencari hubungan, ya, korelasi antara X dengan Y, ya. X adalah variabel yang mempengaruhi, kemudian Y yang dipengaruhi. Misalnya, apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi, ya, hubungan. Kalau nanti mau mencari berapa sumbangan pengaruhnya, itu nanti bisa menggunakan regresi, ya. Tapi dasar-dasarnya di ini dulu. Kemudian yang kedua adalah lambang, ya, lambang korelasi antara X dengan Y itu dilambangkan dengan R dengan XY. Seperti ini lambangnya. Ini cara membacanya adalah hubungan antara X dengan Y. Kemudian yang ketiga, arah korelasi, ya, arah korelasi. Kita lihat di sini, jika X-nya ke atas, Y-nya ke atas, itu menunjukkan korelasinya adalah searah atau korelasi yang positif, ya, korelasi searah dan positif. Nah, misalnya dalam kasus sosial, jika BBM, nah yang ini BBM, jika X-nya itu BBM, kenapa? Karena yang mempengaruhi, ya. Jika BBM naik, maka biasanya diikuti oleh, ya, angkotnya naik, harganya juga naik. Nah, begitu, ya, harga naik. Ya, kenapa? Karena memang untuk transportasi naik itu menjadi akan mempengaruhi faktor-faktor yang lain, ya. Faktor yang lain tadi harganya naik, begitu, dan seterusnya. Ini disebut dengan korelasi yang searah positif. Sebaliknya, kita lihat di sini, jika X-nya naik tapi ternyata akan diikuti oleh penurunan, ya. Ini X-nya naik, maka Y-nya naik. Misalnya dalam masih ini harga BBM, ya. Jika harga BBM naik, maka akan diikuti oleh penurunan tingkat konsumsi. Nah, barangkali begitu, ya. Jadi apakah nanti Anda ingin meneliti apakah dengan harga harga naik kemudian tingkat konsumsinya menjadi turun. Nah, itu bisa diuji.
Dalam misalnya religiositas, jika iman dan takwa naik, harusnya secara teoretik akan diikuti oleh penurunan. Penurunan apa? Tingkat pelanggaran dan seterusnya. Nah, begitu. Apakah dengan jumlah masyarakat yang hajinya naik, tingkat korupsinya juga turun? Nah, itu bisa diuji dengan hubungan searah ini, hubungan korelasi ya. Korelasi. Baik, kita lanjutkan. Yang kita cari dalam perhitungan, baik menggunakan rumus, menggunakan Excel maupun SPSS, sesungguhnya adalah koefisien R hitungnya atau R observasinya atau RXY-nya ya. Jika sudah diketahui, ini kita teorinya dulu, nanti dipraktekkan ya. Maka cara interpretasinya, cara menafsirkannya adalah dengan pedoman ini ya. Pedoman ada 5 klaster atau 5 pedoman ini. Maksudnya tingkat ya. 1 2 3 4 5. Jika RXY-nya ya, koefisiennya itu di antara 0 sampai 0,2, maka korelasinya sangat kecil. Bahkan karena sangat kecilnya maka digolongkan menjadi ya tidak ada hubungan. Nah, sebaliknya jika antara 0,9 sampai dengan 1, yang paling tinggi adalah 1 ini, maka korelasinya sangat kuat ya, sangat kuat. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan interpretasinya dengan tabel ya, dengan tabel. Ini kalau cara manual ya, cara manual. Tabelnya bagaimana? Nah, begini, tabelnya ini harus dihafalkan ya, atau paling tidak dipahami. Jika R hitungnya, R yang kita cari itu dalam perhitungan statistiknya dibandingkan dengan R tabel ya, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi ya, antara X dengan Y, atau hipotesis kerjanya diterima dan H0-nya ditolak. Nah, sebaliknya bila R hitung, R yang kita cari itu ternyata lebih kecil dari R tabelnya, maka hipotesis nihilnya diterima dan hipotesis HA-nya ditolak. Nanti akan lebih jelas dipraktekkan ya. Tapi ini pedoman ini paling tidak harus dipahami ya logikanya. Nanti yang ketiga kita menggunakan cara SPSS, tapi ini lewati dulu karena kita mau menggunakan Excel dulu ya. Kita lewati terlebih dahulu. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Nanti ini kita kopikan atau kita gunakan, misalnya menggunakan ya yang ini. Saya sudah membuat tabel ya, tabelnya ini. Saya hapus dulu. Nah, ini. Nah, ini yang N itu maksudnya adalah peserta ya, atau responden N. Di sini N-nya ada 10 ya. Peserta tes atau respondennya atau yang kita uji ada 10. X-nya tadi bisa motivasi. X-nya adalah variabel yang mempengaruhi. Misalnya dalam hal ini adalah motivasi, boleh ya. Motivasi. Kemudian Y-nya biasanya prestasi ya. Y-nya prestasi. Ini prestasi. Jadi apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi? Jadi kalau ciri-ciri siswa yang berprestasi kan selalu rajin ke kampus, selalu rajin ke kelas dan begitu, mengerjakan tugas dan terusnya. Hasilnya prestasinya bagaimana? Nah, itu bisa dicari hubungan. Ini menggunakan angka-angka ini dari mana? Mungkin pakai angket ya. Ini mungkin pakai nilai rapot ya. Baik, kita cara mencarinya, Anda ketik dulu di sini ya, di selnya ini sama dengan tulis Corel. Tadi kan namanya korelasi produk momen. Tulis Corel ya. Corel. Nah, ini langsung muncul Corel.
Korel. Anda tulis, kemudian kurung buka, Anda blok di sini ya, tarik sampai titik perpotongan di sini yang paling pojok kanan bawah ini, tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Kemudian kalau di tempat saya ini ya, yang X dengan Y kemudian dibatasi dengan namanya tanda ya, tanda di sini titik koma, tapi barangkali beberapa laptop hanya menggunakan koma ya, disesuaikan dengan laptopnya, settingnya. Kalau tempat saya titik koma. Kemudian yang dikorelasikan yang kedua adalah Y-nya. Anda blok di sini, tarik ke bawah. Nah, kemudian kurung tutup, di enter ya, di enter. Jadi saya ulang, sama dengan ya, yang dikorelasikan kan X ya, X peserta pertama ya, peserta pertama. Ini tulisan dulu Anda, Corel ya, Corel. Kemudian kurung buka. Ini baris atau selnya kan, sel X-nya kan berada di B2 ya, B2 yang ini. Anda tulis saja boleh dengan cara lain B2. Nah, B2 ini. Sampai B ke berapa? B ke 11 yang ini, B ke 11. Sampai ya, sampai dengan itu Anda notasinya adalah dengan shift, tekan shift titik 2. Nah, itu nanti ngeblok sendiri ya, ngeblok sendiri. B11, tulis Anda B11. Nah, itu ngeblok sendiri. Ini langsung ngeblok otomatis ya. Kemudian yang Y sama Anda tulis atau ketik titik koma. Kemudian C yang 80 ini selnya di sel C2 ya, tulis C2 ini sampai C berapa? C11. Kalau sampai itu, kalau dalam Excel itu Anda tekan shift titik 2 ya. Angka 68 itu kan terletak di sel berapa? Sel C ya. C berapa? C11. Nanti ini secara otomatis akan ngeblok sendiri. C11. Nah, itu ngeblok sendiri. Nah, sama cara yang pertama dengan cara yang kedua nilainya sama ya. Nah, ini artinya apa? Ini negatif. Kembali ke yang tadi ya, kembali yang pengertian di atas. Jadi negatif. Nah, yang ini negatif nih. Nah, ini negatif, ini yang ini. Nah, ini artinya korelasinya adalah negatif ya, negatif. Kalau ini positif, jika X-nya naik ternyata terjadi penurunan. Nah, begitu. Ini disebut dengan korelasi negatif. Baik, kita sudah punya contoh. Ini contoh korelasi yang negatif. Negatif itu menunjukkan berkebalikan arah. Semakin X-nya naik ternyata terjadi diikuti oleh penurunan Y. Jadi semakin iman dan takwa naik, maka akan diikuti oleh penurunan pelanggaran, penurunan hal-hal yang rofas, wala fusuk, wala jidal, dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan di Excel-nya bagian yang kedua ya. Ini sama ya, sama. Di bagian kedua saya blok, kemudian ini menunjukkan nah ini sama yang ini ya, yang ini jumlah siswa atau peserta responden sama 10. Kemudian yang ini X-nya adalah motivasi, boleh motivasi. Kemudian yang Y prestasi. Baik, yang selanjutnya sama caranya. Anda tulis sama dengan, kemudian tulis Corel blok. Nah, di blok kembali ini korelasi X
itu kan